Dalam krisis hidup atau mati ini, tindakan Murong Xiao Xiao sangat menentukan. Tangan pedangnya sekokoh batu, matanya jernih. Bahkan Yang Kai yang melihat adegan ini tidak bisa menahan sorak-sorai. Master Realm Kaisar Demonic Heavenly Dao kejam dan tanpa ampun, menghancurkan dua palu ke arah mereka berdua. Jika Murong Xiao Xiao bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan bisa melindungi murid-muridnya. Sebaliknya, tidak peduli pilihan apa yang dia buat, salah satu dari mereka akan terluka dan mati. Jika dia mati, selusin murid kuil Azuresun di sekitarnya tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi dia menyerang musuh-musuhnya. Itu adalah taktik paling sederhana untuk bertarung mati-matian. Master Realm Kaisar Demonic Heavenly Dao dapat membunuhnya, atau bahkan membunuh seorang murid dari kuil Azuresun. Tetapi harga yang harus dia bayar pasti adalah luka berat. Jika dia tidak beruntung, dia bahkan mungkin mati bersamanya. Serangan pedang ini berisi semua kultivasi Murong Xiao Xiao. Bahkan Murong Xiao Xiao memahami prinsip ini. Jadi bagaimana mungkin penguasa Realm Kaisar Demonic Heavenly Dao tidak? Melihat cahaya dingin menyinari pedang panjangnya saat dia mengarahkannya ke arahnya. Seolah dia ingin membawanya turun bersamanya. Dia tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya bahwa pelayan rendahan ini sedang mencari kematian. Dia bahkan tidak mencoba menghindar. Malah mengubah palu gandanya menjadi palu tunggal dan menghantamkannya ke arah murid kuil Azuresun di sampingnya. Master Realm Kaisar Demonic Heavenly Dao mencibir. Jika kamu ingin mempertaruhkan hidup kamu, saya akan melakukan apa yang kamu inginkan dan melawan kamu sampai mati. Energi melonjak saat palu kembar itu jatuh dari langit seperti batu giling, menghilangkan cahaya di depan mereka saat aura kematian menyerbu ke arah mereka, menyebabkan wajah murid kuil Azuresun menjadi pucat. Murong Xiao Xiao juga tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa musuh ini akan begitu kejam, bersedia menerima pukulan darinya untuk membunuh temannya. Setelah tertegun sejenak, pikirannya menjadi lamban dan matanya yang jernih menunjukkan sedikit kepanikan. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia dengan cepat menarik pedang panjangnya dan mengayunkannya dengan tergesa-gesa, mendorong murid itu ke samping dan memblokir serangan yang menghancurkan. Pada saat yang paling kritis, gadis muda itu masih memilih untuk melindungi murid-muridnya, menyerah pada keselamatannya sendiri. Kaisar Realm Demonic Heavenly Dao tampaknya menembus pikiran di hati Murong Xiao Xiao, menyebabkan seringai di wajahnya semakin dalam saat dia tanpa ampun menghancurkan palu kembarnya. Tangisan kaget terdengar saat selusin murid kuil Azuresun semuanya terlihat sedih dan marah. Melihat bahwa Murong Xiao Xiao akan mati, bagaimana mungkin mereka tidak bergegas untuk membantu? Namun, salah satu alasannya adalah karena kekuatan mereka tidak mencukupi, dan alasan lainnya adalah karena jumlah mereka terlalu kecil. Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa menyelamatkan orang lain? Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan tanpa daya saat hati mereka terbakar oleh kecemasan dan kebencian. Pada saat kritis ini, ekspresi gadis muda itu menjadi tenang kembali tanpa sedikit pun kepanikan. Adegan melintas di benaknya seperti kilatan petir. Dia telah diadopsi oleh kuil Azuresun sejak dia masih kecil dan telah memasuki kuil untuk berkultivasi. Selalu ada pria berwajah dingin yang telah meningkat bersamanya. Cinta para tetua, perhatian kakak seniornya, dan saudara mudanya. Dikatakan bahwa sebelum kematian, seseorang akan melihat banyak hal. Apakah dia akan mati? Apakah itu sebabnya dia memikirkan semua ini dan melihat semua ini? Apakah dia memiliki penyesalan? Dia mungkin tidak, jika dia tidak memiliki kuil ilahi. Dia bahkan tidak akan tahu kapan dia akan mati kelaparan atau mati beku. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang sehat, jika dia tidak memiliki kuil ilahi? Bahkan jika dia selamat, dia hanya akan menjadi orang biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kultivasi yang begitu mengesankan? Demi kuil ilahi, dia bisa mati tanpa penyesalan. Satu-satunya rasa bersalah kecil yang dia rasakan adalah dia tidak bisa membawa selusin muridnya bersamanya untuk membunuh jalan mereka ke surga. Sebagai penatua alam kaisar dari kuil Azuresun, dia harus memikul tanggung jawab seperti itu. Namun, itu tidak penting lagi. Di jalan menuju dunia bawah, semua orang bisa menemani satu sama lain saat mereka mengobrol dan tertawa. Jika mereka bertemu dengan roh jahat lain di dunia bawah, mereka bisa bertarung berdampingan. Bunga pedang hancur. Bunga pedang hancur. Pertahanan yang dibangun dengan tergesa-gesa tidak dapat menahan serangan sengit musuh. Saat palu kembar turun, Murong Xiao Xiao melihat sosok yang familiar. Bukan dari Azuresun Temple tetapi merupakan anggota keluarga dari Azuresun Temple. Yang Kai tersenyum padanya. Sementara Murong Xiao Xiao tersenyum manis padanya. Berpikir bahwa itu hanya ilusinya sebelum dia meninggal. Namun, pada saat berikutnya, sosok agung muncul di depannya. Dan kekuatan serta angin yang dihasilkan oleh palu ganda tiba-tiba menghilang.
sepenuhnya terhalang oleh sosok ini. Badai ganas juga berubah menjadi langit yang tenang. Dan Murong Xiao Xiao merasa seolah-olah dia telah kembali ke perahu di pelabuhan. Tidak lagi harus khawatir tentang laut yang bergejolak. Dengan ledakan keras, dua palu besar terbang tinggi ke langit. Dan para penguasa realem Kaisar Demonic Heavenly Dao yang bergegas ke arah mereka dikirim terbang mundur seperti karung kain. Ki iblisnya bergolak saat darah memercik ke langit. Perubahan mendadak terjadi terlalu cepat. Sebelum Murong Xiao Xiao bisa bereaksi, orang-orang Demonic Heavenly Dao juga gagal bereaksi. Tidak sampai alam Kaisar Demonic Heavenly Dao jatuh ke tanah, semua orang sadar. Kedua kelompok orang memiliki reaksi yang berbeda. Selusin murid kuil Azure Sun semuanya terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa bala bantuan yang kuat telah tiba? Situasi kematian tertentu telah berubah menjadi lebih baik, dan mereka semua menjadi bersemangat. Di sisi lain, wajah orang-orang Demonic Heavenly Dao berubah secara drastis. Mereka semua menatap Yang Kai dengan ngeri. Tubuh mereka menggigil. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat Yang Kai, Master Realem Kaisar mereka sendiri telah dikirim terbang. Bahkan artefak kaisarnya telah terlempar dari tangannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya orang ini. Akibatnya, sekelompok orang dari Demonic Heavenly Dao mundur. Langsung membuat jarak antara mereka dan kelompok dari Azure Sun Temple. Mereka berkerumun bersama dan menatap Yang Kai dengan hati-hati dan ketakutan. Yang Kai bahkan tidak melihat mereka, hanya menatap dingin ke Kaisar Realem yang jatuh. Setelah dikirim terbang, pihak lain sudah menderita luka berat dan darah di tubuhnya mengalir. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa bangun. Dan setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil berdiri. Namun, ada penyok besar di dadanya. Menutupi dadanya dengan tangannya, mulut Master Realem Kaisar Demonic Heavenly Dao dipenuhi dengan kepahitan saat dia menelan seteguk lalat. Darah terus-menerus menetes dari sudut mulutnya saat dia memelototi Yang Kai dan berteriak, "Siapa itu?" Dipukuli seperti ini tanpa alasan yang jelas, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Yang terpenting, dia bahkan tidak bisa melihat seperti apa musuhnya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat seorang pemuda tampan yang tampak agak akrab. Tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia. Yang Kai ingin mengatakan, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama raja ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa di belakangnya, Murong Xiao Xiao tiba-tiba berteriak, "Yang Kai?" Kakak senior Yang, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu memang agak tak terbayangkan. Lagi pula, beberapa tahun yang lalu, Yang Kai telah menderita penyimpangan Ki di Tiger Roar City, jatuh ke jalur iblis, dan melarikan diri dari Star Boundary ke wilayah iblis. Selama beberapa tahun terakhir, tidak ada berita tentang dia. Ketika dia melihat Yang Kai barusan, dia hanya mengira itu adalah ilusinya sebelum dia meninggal. Bagaimana dia bisa berani percaya bahwa Yang Kai benar-benar akan muncul? Dia juga tidak percaya bahwa Yang Kai telah menyelamatkan hidupnya pada saat yang paling kritis. Setelah identitasnya diungkap oleh Murong Xiao Xiao, Yang Kai berbalik dan tersenyum padanya. "Saudari, istirahatlah untuk saat ini. Nanti saya hubungi lagi." Meskipun Murong Xiao Xiao tidak terluka parah, dia masih menderita beberapa luka. Baru saja, dia terkena kekuatan palu kembar, menyebabkan auranya menjadi tidak stabil. Pada saat ini, dia merasa lega, dan ketika dia melihat Yang Kai lagi, wajahnya menjadi sedikit memerah dan bersemangat. Alasan utamanya adalah karena luka-lukanya yang tersembunyi. Gadis muda itu mengangguk dan menutup matanya. Dengan Yang Kai di sini, tidak ada yang bisa menyakiti mereka lagi, jadi tidak perlu khawatir. "Yang Kai, kamu Yang Kai?" Master Realem Kaisar Iblis Surgawi Dao ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan kaget. Nama Yang Kai sekarang diketahui semua orang di seluruh Star Boundary. Meskipun dia tidak setenar Kaisar Agung, dia jelas bukan karakter kecil. Baginya untuk dapat melarikan diri dari tangan Kaisar Agung Darah Besi dengan kultivasinya di alam Kaisar adalah sebuah legenda. Tidak heran dia tampak akrab. Itu orang ini. Master Realem Kaisar Iblis Surgawi Dao pernah melihat potret Yang Kai. Jadi dia memiliki kesan tentangnya. Saya tidak mengerti, mengapa dia muncul di sini? Seperti yang dipikirkan Murong Xiao Xiao. Dia jelas telah melarikan diri ke wilayah iblis. Jadi mengapa dia muncul di sini? Namun, karena Yang Kai telah menyerangnya, dia adalah musuh, bukan teman. Jadi setelah mengetahui identitas Yang Kai, dia segera menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah. Pada saat yang sama, kabut berdarah keluar dari tubuhnya dan dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melarikan diri. Melarikan diri lebih penting? Yang Kai hanya menatapnya seperti sedang mengejek Murong Xiao Xiao. 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer, 50 kilometer. Dalam sekejap mata,
Master Realm Kaisar Demonic Heavenly Dao ini telah melarikan diri 50 kilometer. Melarikan diri seperti orang gila. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang mengikat muncul dari udara tipis dan sosok yang melarikan diri itu tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, penglihatannya kabur dan Master Ranah Kaisar Demonic Heavenly Dao ini kembali ke posisi semula. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar mencengkeram lehernya seperti ayam kecil. Melihat wajah pemuda ini, wajah Master Realm Kaisar Demonic Heavenly Dao menjadi pucat. Tangisan kaget terdengar saat kelompok Demonic Heavenly Dao tersebar seperti burung dan binatang buas. Baru saja, mereka hanya melihat Yang Kai mengulurkan tangannya. Tetapi ketika dia menariknya kembali, orang terkuat di pihak mereka telah ditangkap. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar? Tinggal di sini pasti akan menyebabkan kematian. Dan jika mereka melarikan diri, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi pilihan mereka sudah jelas. Ketika selusin murid kuil Azuresun melihat ini, mereka ingin menghentikan mereka. Tetapi bagaimana mereka bisa? Mereka semua terluka dan hanya memiliki sedikit orang. Jadi mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Yang Kai melambaikan tangannya dan seorang wanita cantik dengan sosok mempesona tiba-tiba muncul dari udara tipis. Semua orang tercengang. Tidak tahu dari mana wanita ini berasal. Wanita itu sendiri juga tercengang. Jelas tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi pada saat berikutnya, suara Yang Kai terdengar. Bunuh mereka semua. Wanita itu mengedipkan mata dan melirik sosok melarikan diri dari murid-murid Demonic Heavenly Dao sebelum tersenyum. Saya akhirnya bisa bergerak, hampir berjamur. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam udara, menyebabkan busur yang kuat tiba-tiba muncul di tangannya. Bentuk busur ini halus dan anggun, seperti burung surgawi yang melonjak, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Itu jelas harta yang luar biasa. Murid kuil Azuresun semua terkejut dengan identitas dan latar belakang wanita ini. Tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat harta ini, mereka semua mengerutkan kening. Karena artefak ini dibungkus dengan ki hitam dan memiliki ki iblis yang tebal. Itu sebenarnya adalah artefak iblis.